Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ibadah seorang istri tadi Mas Bedu sebutin tuh, katanya dengan sabar itu jadi ibadah kamu terhadap suami. Betul nggak sih, Ma? Tapi kalau misalnya kita seakan-akan sekali-kali mau minta kasih sayang lebih gitu daripada suami. Mau lebih mau kurang duduk dulu deh, Bu. Oh ya udah, Mas. Daripada ibu berat perutnya. Udah mulai kelihatan hamilnya ya. Alhamdulillah. Nggak lahir-lahir. Ini mah udah 12 tahun nih hamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadah seorang istri. Iya. Perempuan kalau belum nikah namanya perawan. Wah, iya. Seorang gadis. Begitu menikah jadi seorang istri. Istri. Yang namanya ibadah kan kewajiban seorang hamba kepada Allah. Namun kalau seorang perempuan sudah menjadi istri seseorang, ibadahnya ada bonusnya. Banyak bonusnya, Ma. Rasul menyatakan menikah adalah separuh dari agama. Iya. Kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, niatnya ikhlas karena Allah. Niatnya ikhlas karena Allah sudah menjaga farjinya, menjaga pandangan matanya. Dia semakin khusyuk dalam beribadah. Tidak lagi berjelalatan. Tidak lagi mengangan-angan sesuatu yang dilarang dalam agama. Itu sudah 50% agama. 50%. 50% lagi, sebagian lagi dicari dalam bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Tuh, Islam mengajarkan begitu. Kita sebagai istri memikirkan mana ibadah yang hebat yang harus kami lakukan biar nambah bonus dalam ibadah kita. Jangan bingung-bingung. Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafitat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati siti." Kalau seorang perempuan salat 5 waktu dikerjakan pada waktunya, durcong, tolok tok, tok tok, durcong, salat. Nggak pakai entar. 2, puasa. Kalau punya utang, buru-buru dibayar. Yang ketiga, taat kepada para suami mereka. Yang keempat, menjaga kehormatan dirinya, nggak selengean. Nggak kalau suaminya pergi keluar kota dinas, dia pergi ke pasar, ketemu mantan doi, ih kebenaran suami lagi pergi, mampir. Nggak ada kata begitu. Jaga kehormatan dirinya. Rasul bersabda, silakan ibu pilih. Mau masuk dari pintu mana Anda suka? Mau apa mau? Mau banget, Mah. Modalnya Rasul mengajarkan, ngomongnya gampang, prakteknya hese. Betul. Sholat 5 waktu pada waktunya. Kita mah kadang-kadang tahu harus buru-buru sholat. Nonton TV tanggung sinetron ini, tanggung lagu yang ini, tanggung cerita gini. Belum iklan. 2, puasa. Mamah yakin di luar sana banyak yang masih pada punya utang puasa. Utang puasa. Taat sama suami. Ini mah kadang-kadang sama laki ngelawan mulu. Ngomong apa sih lo? Galakan bini. Molotot sama lakinya. Diliatin gitu. Itu kagak boleh. Taat sama suami selama suaminya menyuruh sesuai aturan agama. Menjaga kehormatan dirinya. Masya Allah. Merdeka banget tuh perempuan. 4 dikerjakan. Pintu surga yang mana Anda pilih. Luar biasa. Ibadah perempuan. Ibadah seorang istri. Perempuan. Rasul mengatakan, datang seorang perempuan, wakil dari kaum perempuan di Madinah. Ya Rasulullah, saya mewakili perempuan-perempuan yang lain menghadap kepadamu. Kalau mereka kaum laki-laki berjihad di jalan Allah, kalau menang mereka jadi kaya, dapat harta rampasan. Kalau mereka mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Enak banget jadi laki-laki.
Bagaimana kami perempuan? Rasul menyatakan, urusin kebutuhan suami, anak-anak, keluarga, ikhlas karena Allah, di situ jihad kaum perempuan. Hadis Nabi yang lain mengatakan, ridhonya suami, ridhonya Allah. Makanya suami yang ngerti agama, yang meridhoi istrinya, perempuan tadi langsung masuk surga tanpa hisab. Makanya jadi suami yang ngerti agama. Iya benar. Itu membimbing istrinya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami yang ngerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kalau seandainya tadinya istri kurang baik sebelum menikah, dinikahin, diajarkan begini. Hayo ngaji, saya nggak sempat tuh ke taklim sana. Diarahkan dididik oleh suami, itu kewajiban suami. Kalau istri manut, nurut yang suami ajarkan, ikhlas karena Allah, mengamalkan apa yang diajarkan suami dari agama, dari pengajian yang dia cari ilmunya, di guru-guru yang benar, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, Masya Allah itu jihadnya seorang perempuan. Jihadnya seorang perempuan. Ibadahnya luar biasa. Jadi nggak usah nyari kemana-mana dalam rumah tangga, itu jihad, ibadah. 4 pintu surga terbuka, mau masuk lewat mana aja terserah ya, Maya. Saking hebatnya. Saking hebatnya. Perempuan begitu diagungkan oleh Allah. Masya Allah. Oke, baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Nah, Mah, apa aja Mah keutamaan seorang istri jika berbakti sama suami? Keutamaannya apa aja? Keutamaannya, kalau istri berbakti sama suami, caranya yang gampang. Kan yang namanya kita para istri, masak, belanja, nyuci, ngejemur, ngejembreng, ngeriska, ngurus anak, nyapu, ngepel, ngurus anak. Kalau semua yang Anda lakukan niatnya bismillahirrahmanirrahim, karenamu ya Allah, saya mengerjakan semuanya. Minta ridho darimu ya Allah, agar saya bisa melayani suami saya, anak-anak saya, di situ. Pahala yang luar biasa. Itulah kenapa Mama berkali-kali ngomong, Umar bin Khattab ketika istrinya marah, dia tidak menjawab. Kenapa? Karena saya tahu dialah yang berikan kebahagiaan kepada saya. Dialah yang mengandung anak saya, yang melahirkan anak saya, yang ngurus rumah tangga saya, yang memberikan makanan, yang ngurusin pakaian, ngurusin semuanya dia. Makanya kalau niatnya ikhlas karena Allah, ladang amal yang luar biasa. Kenapa? Punten. Kalian laki-laki kerja ada jamnya loh. Iya benar. Jam 8 sampai jam 4. Kita melek mata, udah goreng nasi. Ngangetin semur, ngagoreng emping, bikin mie, dadar telur, nyiapin di meja, bikin teh panas, bikin kopi. Lakinya nonton TV weh. Dia berangkat kerja, kita mah bebenah meja deh, nyuci piring deh, ngajemur deh. Lu pikir. Bener mah. Makanya kalau suami marah-marah, tantangin oleh Anda, bilang tuker posisi. Waduh. Cobain lu sehari aja, anak lu 3 jengker, lu belum netein anak lu yang bener mah. Iya saya aja. Jangan pada belagu jadi laki. Iya, masa nggak belagu, saya diam aja ini. Sore suami udah pulang kerja, udah santai. Iya mah. Mandi air hangat, pakai piyama. Pakai piyama. Bidi lu ya Allah. Anak mandi belum tuh, anak udah mandi. Lari-larian. Lari nggak pakai baju lagi mana kecil. Nah, kita disuruh mandi susah iya. Ini pengalaman nenek-nenek. Terus lagi suapin, kadang-kadang nyuapin sampai ngider kemana-mana susah makan. Oh, bener. Suami minta makan disiapin lagi. Tidurin anak-anak, bikin susu. Nyuciin kakinya, ngegosokin giginya. Legaan dikit, lakinya udah ngedip-ngedip. Kelilipan. Oh, kelilipan. Makanya Masya Allah kesan istri dari melek mata sampai tenggelam matahari sampai melek mata suami. Sampai salah, sampai merem mata suami. Jadi Anda kaum laki-laki hargai kami sebagai perempuan. Kalau Anda nggak percaya, cobain berpindah posisi. Nggak ada mas, saya udah ngebayang mah. Semua niatkan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua karena Allah. Insya Allah ibadah kita itu jangan jauh-jauh di rumah kita. Iya. Sekarang zaman canggih. Kalau anakmu tidur, bacain dongeng para nabi, diselawatin, ajarkan tuh baca Quran, walaupun dia ikut ngaji. Di kitab punten, jangan marah, suruh membuktikan. Banyak ibu-ibu muda yang jangankan mengajarkan anaknya baca Quran, dia aja nggak bisa baca Quran. Harusnya hari gini gitu loh.
itu emak berpikir belajar bagaimana biar belajar Al-Quran. Boleh jadi panggil guru, emaknya sama anaknya bareng Ngaji bareng ya, Ma? Ngaji bareng, belajar bareng. Ini mau anak jadi nyanyi, jadian TikTok. TikTok sekeluarga. Kapan benernya itu? Adik asmara yang dahulu pernah. Apal Oh, gue iya. tahu paling kerjaan lu. Tuh, ketahuan, Iya, ketahuan. nah, itu saya Jadi- contoh aja, Ma. Ya, sekali-kali boleh. Tapi jangan berlebihan. Iya, iya. Seimbangkan. Ajarkan doa-doa. Ajarkan hafalan-hafalan. Sekarang mah CD, di kaset. Masya Allah jamur banyak cara. Iya. Dengerin ceramah tuh di YouTube. Rame-rame. Ayo dengerin sini. Sama mama sini ngariung. Dengerin. Semua kita tahu. Apalagi sekarang udah canggih teknologinya, udah ada dalam satu kisah-kisah Nabi, lagu-lagu Betul. Islami, Al-Quran, Sudah Murotal, komplit. semua ada yang dalam di boneka, satu paket. Iya, segala di macam boneka. ada. Pencet tuh ngomong tuh boneka. Masya Allah. Dengan teknologi yang sangat canggih, kalian harusnya lebih bisa mengatur bagaimana mengarahkan anak-anak keluarga dengan mudah. Sekarang manfaatkan ilmu teknologi yang ada dengan kalian hidup di zaman sekarang ini. Katanya zaman modern, zaman milenial. Ajarkan anak-anak dengan teknologi yang ada. Sok, pencet ini, ngaji. Pencet ini, ngaji. Mama dengerin. Jadi bareng mamahnya ngaji, anaknya ngaji. Iya. Tidak sedikit saya melihat yang emaknya bapaknya kurang ngerti tentang agama, dimasukkanlah anaknya ke sekolah-sekolah agama yang ite-ite ujungnya. Akhirnya dari sekolah anaknya suruh ngapal surat ini karena emaknya nggak bisa, malu. Jadi balapan emaknya sama anaknya untuk menghafal Quran. Saya setuju begitu. Terus, Masya Allah. untuk ngasih setoran-setoran. Iya, Setoran. itu artinya ibadah seorang istri. Iya, iya. Membentuk anaknya seorang yang islami benar-benar. Itu caranya. Gitu. Betul, Mah. Kewajiban suami kepada istri. Ini berkali-kali mah ulangi. Iya. Hakul marati ala jauji ayut imah idatam wa yaqsuha idaktasa wa dibul wajha wa yukabbihu wa la juru'il fil bait. Suami punya kewajiban kepada istrinya, hak istri. Wajib ngasih makan sesuai yang dimakan suami. Wajib ngasih pakaian sesuai yang dipakai suami. Tidak boleh memukul wajah istrinya. Tidak boleh memanggil panggilan buruk. Tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Ini kewajiban suami. Hak istri. Hakku zauji alal mar'ati. Allah tahjura pirasahu wa anta burra kismahu wa antuti amrohu wa la tahruja ila bizni wa la tidak mayakrahu. Kewajiban istri kepada suami, hak suami dan istri Anda. Istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Iya. Suami butuh, layanin. 2, istri tidak boleh menyembunyikan hak suami dari tubuhnya. Jangan suami minta, aduh, ada nggak ada habis salah. Yang ketiga, yang ketiga, istri wajib taat sama suami. Iya, Pak. Selama suami nyuruh sesuai aturan agama. Yang keempat, istri tidak boleh keluar rumah tanpa diizinkan oleh suami. Suami. Kemudian yang kelima, istri tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai suami. Kenapa dikatakan kedua daripada agama? Karena menikah adalah pokok pangkal masuk rumah tangga. Iya. Sampai-sampai dikatakan nikah itu sunnatullah, sunnatur rasul. An-nikahu sunnati, paman rogiba an sunnati, palisa minni. Nikah itu sunatku, siapa yang tidak mengikuti sunatku adalah bukan tergolong daripada umatku. Begitu hadis Nabi. Begitu, Neng. Oke. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan kembali lagi. Tetap bersama kami di rumah. Mama, Dede. Hidup ini harus seimbang. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalian walaupun suami sebagai kepala keluarga, kalau salah akuin, maaf ya mama, ayah yang salah, ntar nggak lagi. Tapi kita pun yang namanya perempuan, kalau menjadi seorang pemaaf, disiapkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menyatakan, kalau seorang perempuan ibadahnya rajin, sholatnya rajin, tapi dia marah-marah dengan suaminya, nauzubillah, tidak dapat pahala. Ridhonya Allah di atas ridho suami. Makanya sampai Rasul bersabda, kalau seorang perempuan merasa disakiti oleh suaminya, dia marah, dia tidak terima. Sebelum tidur dia datang ke pelukan suaminya. Wahai suamiku, ini tangan saya. Saya mohon maaf. Saya tidak akan bisa tertidur lelap kalau engkau belum mau memaafkan saya. Anda bayangkan,
Anda yang menyakiti istri, melakukan tidak baik, istri minta maaf. Kalau manusia normal akan terketuk hati Anda. Dirangkul, ya Allah istriku, engkau begitu tulus. Di situ barang-barang masuk surga. Tapi maaf, tidak sedikit laki-laki yang otoriter. Merasa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lu kan bini gue, nurut sama gue. Lu tahu hadis Nabi, tahu nggak Al-Quran? Itu songong. Iya. Artinya bukan kepala keluarga. Arogan ya, Kembali ku anfusakum wa ahlikum naro. Rangkul istri Anda. Iya. Betapa beratnya beban dia. Betapa capeknya dia. Betapa lelahnya dia. Ibu Yuli bilang, saya ibu rumah tangga. Kalau sembahyang subuh, Sabtu Minggu kalau di tempat mama. Ada ceramah. Ada tambahan habis sholat subuh ada ceramah. Saya Ada ceramah, dengerin. ada kajian. Kajian. Suami saya juga ikut. Dosa nggak saya kalau nggak langsung nyiapin sarapan segala macam? Justru Anda berbahagia. Istrinya, suaminya, anak-anaknya bareng digiring ke masjid, ngedengerin ceramah rame-rame, Belajar di sana. pulang dari situ, masya Allah, apa salahnya beli uduk? Nah, Iya, iya. bener. Kita ajak jamaah berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ya Allah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dijadikannya kita istri yang soleha, ya, bisa beribadah walaupun fungsi sebagai seorang ibu tetap dijalankan, mengurus anak, masak segala macam, tapi ibadah-ibadah istri ya terhadap suami, terhadap Allah juga tetap bisa dijalankan ya, Ma. Kita mohon kepada Allah agar kita bisa melakukan itu semua. Terutama untuk ibu-ibu nih, untuk para Yuk. istri. Yuk kita berdoa. Pemirsa, kita sama-sama angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami semuanya anak yang soleh, anak yang solihah. Berikan ya Allah kepada kami semua umur yang panjang dalam taat kepada-Mu ya Allah. Berikan ya Allah kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepada-Mu ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah agar kami semuanya selalu melakukan ibadah baik yang wajib, yang sunat. Tentu saja sebagai ibu rumah tangga kami sadar tentang kewajiban kami. Kami urusin suami, kami layani suami, kami urusin anak-anak, kami arahkan mereka. Kami pun mengurusin keluarga kami, rumah tangga kami. Insya Allah kami kerjakan dengan niat ikhlas karena-Mu ya Allah. Dan ini pun Engkau mengatakan merupakan ibadah kami. Semua yang kami lakukan libtigo imardotillah. Namun ya Allah, tidak sedikit orang yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga tidak ikhlas. Bahkan ada yang marah-marah. Sadarkan kami semua bahwa ini merupakan kewajiban kami. Ini merupakan ibadah kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan. Berikan kami kemampuan. Berikan kepada kami kesadaran tentang apa yang harus kami lakukan. Ya Allah, tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami, dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami. Tunjukin di jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih. Makasih buat Ma atas tausiah ilmu dan ilmunya. tausiahnya. Tuh, ya kan. Iya, Mas Badu, Jelaskan dengerin. tadi di Mama kan, jadikanlah lelah dijadikan lillah. Nah, insya Allah pintu surga terbuka lebar buat itu. Amin. Amin. Makasih Mas Badu dan Mama. Anda Bawi, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan program Rumah Mama Dede.